pembukaan kelereng. Wah, mantap banget. Wah. Ya silakan Gurunda. Masya Allah, akhirnya bangkit dari mute. Ada berapa langit? Aduh, udah haman singa tuh. Siksa Gurunda. Cuplis. Jadi orang yang jangan ini ya, jangan kabur ya. Santai kok, tidak punya akal mau membahas Al-Qur'an, membahas tentang Allah. Lalu mensifati Allah seperti anak bayi yang mereka sembah. Subhanallah. Jadi gini, tolong berikan ruang kepada saya untuk menantar orang-orang cuplis kayak gini ya. Gas Gurunda. Ya, jadi puaslah kalian sudah berdiskusi kan. Nah, sekarang kalian utamanya yang Kristen ini duduk ya. The Truth, kamu duduk. Dengarkan. Jawab dulu. Dengarkan gurumu ketika berbicara. Jawab dulu. Dengarkan guru. Singa Allah, Ferry-nya turun dulu, Ferry turun dulu. Dia Roh Kudusnya lebih memalukan. Malaki lu sabar, dengerin dulu, nanti lu nanggapin. Silakan Gurunda. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang aku, maka katakan kepada mereka sesungguhnya aku dekat. Ujibud da'watad da'i idza da'anil yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu juga diterangkan kemudian dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad ahzal insan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Jadi konsep mengatakan bahwa Tuhan itu perlu gerak untuk turun ke bumi itu adalah konsep cuplis. Kenapa? Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah maha melihat, Allah maha mendengar. Untuk apa dia kemudian meninggalkan arsy? Dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Untuk apa dia turun seperti makhluk, anaknya orang? Gak perlu. Makanya kalau disifati makhluk dalam bahasa Arabnya bergerak antara tempat satu sampai ke bawah, itu dalam bahasa Arab disebut yataharak lil asfal, pergerakan dari atas ke bawah. Sedangkan kalau berbicara nuzul, contoh misalnya nih, Al-Quranul Karim mengatakan begini. Salah satu ayat ya, kita lihat di dalam misalnya di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita semua. Bismillah, walaqad anzalna ilaik, dan sesungguhnya aku telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas. Nah, ketika ayat-ayat ini diturunkan, pertanyaan saya, apakah yang turun ini kertas? Saya jawab. Sabar dulu, saya nggak bertanya, saya tidak bertanya sama Anda. Loh, tadi Anda tanya. Enggak, saya kan lagi menjelaskan. Ketika Allah mengatakan walaqad anzalna ilaik, apakah lembaran-lembaran Al-Quran yang jatuh dari langit? Padahal di situ ada kata anzalna. Akar katanya sama dengan kata yang diterangkan kemudian yang diributkan tadi. Bagaimana kemudian ada kata di situ diterangkan bahwa Allah turun katanya. Nah, Allah turun dengan ayat suci Al-Quran turun, apakah berarti ada lembaran kertas yang turun? Sedangkan Al-Quran mengatakan di dalam satu ayat dalam Al-Quran, ma saba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nubra'aha inna dzalika 'alallahi yasira. Setiap yang merupakan bencana yang menimpa bumi, yang menimpa dirimu, semua telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, di mana kitab itu?
Di mana kitab itu? Di atas. Tapi yang turun kemudian wahyu. Nah, apakah yang turun ini adalah buku, kertas? Kok tiba-tiba ada di bumi? Bukan kayak begitu. Berarti nuzul, bukan berarti fisik yang turun. Karena Al-Quran turun dari atas, bukan fisik yang turun. Wahyu, ilham. Begitulah ketika dikatakan Allah turun, maka yang turun itu adalah pengampunannya, kelemah lembutannya, bukan kemudian dirinya, hakikatnya, bukan. Tapi dipaksa kemudian yang turun itu adalah makhluk, karena turun itu artinya bergerak. Ya itu kalau makhluk. Nah, sedangkan makhluk aja seperti Al-Quran diturunkan oleh Allah, tapi tidak ada yang turun berupa makhluk. Tak ada. Nggak ada yang turun berupa makhluk. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segenap penjuru, dan aku akan menyatakan diriku pada diri mereka sendiri. Jadi untuk apa tuh Allah itu turun? Emang makhluk? Emang Yesus? Emang dewa? Emang roh-roh? Allah itu laisa kamitslihi syai'. Jadi dia tidak perlu kemudian seperti yang dipikirkan oleh penyembah makhluk. Demikian. Udah. Oke. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Iya, silakan. Saudara semua ya. Anda ini justru menjelaskan dengan lebih baik soal turunnya Allah. Karena apa? Pertama, Anda berkata bahwa Quran itu turun, ya. Turun, oke, dalam bentuk Apa? wahyu. Dalam bentuk apa? Tidak apa-apa. Wahyu itu dalam apa? bentuk wahyu. No problem. Wahyu itu apa? Sabar. Dengar. Ya langsung aja. Wahyu itu apa? Wahyu itu apa? Sabar. Loh, kejang-kejang. Nah, ketika turun, saya tanya sama Suma. Sekarang saya tanya sama Suma. Sebelum Quran turun, Quran itu sudah ada atau belum? Ada. Nah, kalau begitu, dia ada di satu tempat, bukan? Lauhul Mahfuz kan? Nah, ada di Lauhul Mahfuz, kemudian Iya. baru diturunkan. Oke, nah saya tanya, ketika dia Dia turun, ketika dia turun, dengar, ketika Al-Quran sebagai ketetapan Tuhan itu turun, apakah berupa fisik? Tapi dia turun ya, betul Iya, kan? apa yang turun? Kitab. Iya, tapi dia sudah ada di satu tempat, kan? Siapa yang pernah dijatuhi kepalanya kitab? Dia sudah ada di satu tempat, benar cuma. Tapi Iya, sudah sekarang ada, saya kan? tanya, Itu sudah ada, kan? siapa yang pernah atap rumahnya dijatuhi kitab dari langit? Nggak ada. Itu kan Anda katakan dalam bentuk berarti wahyu. Oke, ketetapan kan? Tetapi Tuhan, yang berarti kita ketetapan permasalahkan adalah Tuhan. kata turun. Yang kita Ya, itu permasalahkan karena adalah kamu kata memahaminya turun. bahwa turun itu pada Allah sama dengan turun pada Yesus. Yang Yesus manusia. Yesus Tapi- turun dari kandang. Ya itu manusia, Menurut Anda, wajar. Quran itu turun kan, diturunkan, benar. Yes. Quran diturunkan sebelumnya dia Yes. ada di satu tempat. Betul? Yes, ketetapan itu baru bukan diturunkan. begini. Kalau begitu, hadis itu Begini. dengan ayat Dengar ini dulu, karena dengar dulu. menggunakan Dengar dulu. kata-kata yang sama. Dengar dulu. Menggunakan kata-kata yang dengar. sama. Anda sendiri yang berkata. Dengar dulu. Menggunakan dengar. kata-kata yang sama, betul. Dengarkan saya. Anda kan penyembah manusia, jadi Anda harus banyak dengar saya. Ini menggunakan kata-kata yang Dengarkan sama. saya dulu. Dengarkan saya dulu. Menurut saudara yang disebut Al-Quran itu yang mana? Yang Anda percayai, Al-Quran itu memang sudah ada di Lauhul Mahfuz, kan? Saya tanya yang Anda maksud Kemudian Al-Quran di sini itu apa? diturunkan. Kemudian yang Anda maksud diturunkan. Al-Quran Oke. itu apa? Yang kita permasalahkan adalah kata turun. Karena Saya menurut ngerti. Allah Yang saya ini tanya turun. samamu, yang kamu pahami Ketika Al-Quran itu apa? Ketika Anda mengkomparasi antara mati turunnya Mija. Allah dengan turunnya Al-Quran, cocok. Mati Mija. Sekarang yang Anda pahami Al-Quran itu apa? Loh, yang Loh. kita permasalahkan Loh. adalah kata Loh, turun. Nggak saya usah lari. sudah paham itu. usah Anda lari. kan Nah. penyembah manusia. Anda ingin menyamakan Tuhan kami dengan Tuhan sembahan Anda, yang Menurut separuh Anda, Allah dewa, turun atau separuh tidak? manusia itu. Sekarang saya Menurut tanya Anda, Al-Quran Allah yang turun atau Anda tidak? maksud itu apa? Menurut Anda Allah turun atau tidak? Allah tidak turun.
Tetapi kalau begitu hadis ini salah. Tidak ada yang salah. Kamu memahami Al-Quran. Kamu memahami hadis. Di dalam hadis Kamu memahami hadis. Kamu memahami. Coba baca dulu. Kamu memahami hadis dengan perspektif pemahaman penyembah manusia. Baca dulu. Kita baca dulu Bukhari. Saya sudah paham itu. Allah turun, Al-Quran turun. Nah sekarang yang Anda pahami Al-Quran itu yang mana? Al-Quran turun betul. Nah sekarang yang Anda pahami Al-Quran itu yang mana? Saya tanya, Al-Quran turun betul kan? Betul. Sekarang saya tanya Allah Al-Quran turun itu betul yang nggak? mana? Allah turun Al-Quran betul itu nggak? Sekarang saya tanya Al-Quran yang Allah kamu maksud. turun betul atau enggak? Sekali lagi ya saya tanya ya. Allah turun apa Kalau enggak? kamu nggak bisa jawab, saya turun atau Anda yang turun? Oke? Anda saya yang tanya nggak bisa dulu. jawab. Saya Anda yang tanya nggak bisa dulu. jawab dulu. Saya sudah jawab Ini loh. Anda yang nggak bisa- Al-Quran turun. Maleaki, kan lu di sini turun. Kristen. Udah ku jawab Gitu. loh. Al-Quran turun, Allah turun. Udah ku jawab. Oke? Kalau begitu turun, Al-Quran turun dari sesuatu. Nah, sekarang saya tanya. Al-Quran Saya sudah turun dari menjawab. satu tempat. Sekarang giliran saya bertanya. Dasar iblis. Al-Quran turun. Nah, yang turun itu apa? Buku. Dasar kucuplis. Penyembah sempak. Bukan Al-Quran dalam bentuk fisik yang turun. Iblis. Al-Quran yang kamu paham itu buku, ya kan? Yang terdiri dari kertas dan tinta itu kan? Tampar juga nanti mukamu pakai si kupang, udah tua masih bahlul. Al-Quran itu turun dalam bentuk ilham, wahyu. Ayo, tunjukkan kepada saya wahyu itu mana? Mampus. Mana? Mana wahyu itu? Bisa kau tunjukkan kepada saya? Tak bisa. Jadi Al-Quran turun, yang turun itu wahyu, digariskan kemudian di dalam kehidupan fisik. Dituangkanlah wahyu itu dalam sebuah lembaran kertas dan tinta. Allah turun. Apa yang turun? Fisik? Tidak, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Maka apa yang turun? Lihat. Orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen, orang Islam, siapapun di antara mereka hidup toh, dapat rezeki toh, dikabulkan doanya toh. Berarti yang turun itu apa? Makfirah, pengampunan, kasih sayang, rahmat yang turun. Hantam juga belakangmu nanti pakai gas LPG. Kenapa manusia kayak tulul kali masih hidup di dunia? Ketika Allah turun, yang turun itu adalah makfirah, pengampunan, rahmatnya yang turun. Bagaimana Anda bisa mengatakan kemudian bahwa Allah itu turun seperti makhluk? Tak bisa, karena Allah itu maha melihat. Yang bisa bergerak seperti Yesus misalnya naik ke atas pohon durian kan, dia mau lihat yang jatuh barusan durian yang dijolok di atas itu masak atau tidak. Karena dia tidak maha mengetahui, dia turun dulu. Yesus mau turun, ambil cangkul, dicangkullah itu durian supaya terbelah. Begitu dia pegang, masak. Atau sebaliknya, Yesus mau makan mangga, karena dia tidak tahu, maka fisiknya yang ada di bawah pohon mangga manjat ke atas, tek, dipijitlah satu-satu, diperiksa ini yang masak, ini yang mentah. Begitu dia sudah pegang, oh ini agak lembek, ini yang masak, turun lagi dia, dilemparlah yang tadi dari bawah oleh Yesus supaya jatuh yang masak itu makhluk. Kampret, bicara tentang Allah ilmu nggak ada, dasar. Kalau makhluk itu kayak begitu. Allah turun nuzul sama seperti wahyu Al-Quran itu turun. Wahyu Al-Quran turun bukan berupa kertas. Itu yang disebut kalam. Kalamnya Allah menapaki kemudian bumi. Begitu sampai ke baginda Rasulullah Muhammad SAW, dituangkan dalam bentuk hafalan. Itu bukan makhluk. Itu bukan makhluk.
tetapi itu adalah kalam sifat Allah, wahyu yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ingin disampaikan kepada yang bukan nabi, yaitu umatnya, maka ditorehkan dalam sebuah buku terdiri dari kertas dan tinta. Inilah yang disebut makhluk, firman majaz atau kalam majaz, bukan kalam nafsi. Mana ada Al-Quran itu jatuh dari langit, tapi disebut nuzul. Apa yang turun tuh? Apa yang turun ketika Al-Quran dinusulkan oleh Allah? Apa yang turun? Kitab, buku, tinta dan kertas? Bukan. Kuproton juga nanti sarungmu untuk biar kebedoran ke bawah. Jadi turun, dikatakan di situ anzala kepada Al-Quran. Kemudian banyak kata yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Betapa banyak dalil-dalil yang mengatakan diturunkan, kemudian walaqad anzalna. Banyak dalil yang mengatakan seperti itu. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Quran juga diturunkan. Apakah berarti yang turun itu adalah sebuah buku jatuh dari langit? Wa anzalat Taurat, dan kami menurunkan Taurat. Apakah Taurat jatuh dari langit? Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan, bukan kertas dan buku yang jatuh dari langit. Ketika Allah juga dikatakan turun, maka yang turun itu adalah kasih dan sayang. Cuplis sekali otak kau. Kalau yang turun itu Tuhanmu, turun dari rahim, turun dari kandang binatang, turun dari palungan, turun dari kedelai. Kedelai apa keledai? Keledai yang dicuri itu apa? Kedelai ya? Turun dari kedelai yang dicuri. Gitu-gitulah. Itu baru Tuhan kau, dewa kau. Hantam juga nanti dari kapak dari belakang. Sudah tua, udah mau mati juga, masih juga dongok. Kena kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak De, Lanjutkan menyala bosku. Ini orang kena urat asam mau bahas Al-Quran, cebok aja nggak pernah. Kalau Tuhanmu yang turun, ya makhluk. Yesus turun dari kedelai yang dicuri. Itu Gak ada dalilnya itu bro, Suma, bahwa Tuhan itu turun, rahmatnya yang turun. itu pemahaman kamu. Itu pemahaman Nggak kamu ada karena kamu dalilnya. itu manusia Kamu yang hanya cocok kamu biologi ingin aja. mensifati. Kamu Jadi hanya bagaimana cocok Allah biologi itu mau turun? Bagaimana Allah itu mau turun sementara dia bukan makhluk? Bagaimana? Tadi diskusi kamu turun. Bagaimana Allah turun sementara Allah itu maha besar? Bagaimana ceritanya Allah turun ke sesuatu yang kecil? Ente itu cuma cocokmologi. Al-Quran saya mengatakan Allah maha besar. Wa qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Turunkan monyet ini. Monyet ini adalah iblis. Buang ke neraka. Dia nggak pernah mau diam kalau kita lagi menjelaskan. Giliran kitabnya yang dibahas mencret tepung. Al-Quran sudah menjelaskan, kemudian walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bingung juga ku cakar mata kalian. Dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Bagaimana, untuk apa dia turun? Sedangkan Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat leher manusia itu sendiri terhadap dirinya. Saya bacakan sebuah dalil ya, supaya saya tidak kerja sendiri. Ada guru saya di sini. Guru, tolong ketika Yesus berpuasa, lalu dia mencari pohon ara. Setelah sampai di sana, dia tidak menemukan pohon ara itu berbuah, karena pada saat itu memang bukan zaman buah ara.
itu Yesus harus berkelolok dia harus merangkak ke situ, harus merayap, harus berjalan, harus berlari mencari pohon ara. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Makanya dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena dia bukan Tuhan, dia manusia. Dan kamu ingin mensifati Tuhan kau itu, dewa kau itu dengan sifat Tuhan kami, nggak bisa. Habis itu kamu ingin memahamkan kami tentang ajaran kami dengan menggunakan pemahaman bahasa Indonesiamu. Cuplis. Adalah lebih baik mungkin otakmu bisa berfungsi kalau kamu simpan di mangkok, habis itu kau kasih susu pagi sarapan, itu lebih bagus, lebih bermanfaat itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu judul perikopnya Tuhan kecelik itu. Ya, itu dia. Itu bukan Tuhan itu, Bang. Itu dewa. Dewa kecil. Iya, silakan dilanjut. Apa aja tadi ininya, framingnya manusia penyembah ini. Penyembah hadiah dari iblis. Dari sana sini bang. Udah bu guruna yang soal turun, soal kencing jongkok gitu kan.